Nah, ini kita membahas sesuatu yang lebih kompleks daripada 9 slide di awal. Jadi, model pendekatan untuk dua dimensi. Apakah yang dimaksud dengan dua dimensi? Ya, kita coba baca dulu beberapa pendahuluan. Jadi ada beberapa poin. Ya, poin pertama itu berkaitan dengan struktur geologi. Nah, struktur geologi itu banyak yang dimensinya memanjang pada arah tertentu, seperti zona rekahan, sesar, dike, zona reef, unclean. Itu contoh yang seringkali ditemukan memiliki struktur memanjang pada arah horizontal tertentu. Sedangkan anomali graviti dan anomali geomagnetik juga seringkali menunjukkan kelurusan yang sama dengan struktur-struktur tersebut. Jika anomali graviti atau geomagnetik cukup linear, berkemungkinan sumber dari benda seperti properti kontras densitas atau kontras suseptibilitas magnetik di bawah permukaan tidak terlalu bervariasi pada arah yang memanjang atau sejajar dengan strike atau kelurusan. Untuk sketsa pemodelan dua dimensi digunakan sketsa pada bidang XZ, sedangkan untuk arah sumbu Y adalah arah yang sejajar dengan strike atau kelurusan sumber anomali. Sebagai contoh untuk densitas yang digunakan untuk pendekatan dua dimensi, yang dimaksudkan ditujukan sebagai fungsi itu rho x, y, z. Rho sebagai fungsi x, y, z sama dengan rho sebagai fungsi x, z, karena yang y-nya tidak terlalu. Berkaitan dengan pemodelan dua dimensi dan pemodelan dua setengah dimensi. Untuk sumber anomali yang dipertimbangkan dengan istilah cukup linear tentu saja adalah kriteria yang subjektif. Namun, sumber dua dimensi umumnya cukup mudah dan cenderung lebih fleksibel secara konsep dan pemodelan dibandingkan pemodelan tiga dimensi, sehingga ada keuntungan dalam menggunakan untuk kondisi geologi yang dipertimbangkan sesuai. Desain pemodelan dua dimensi yang sering digunakan adalah pendekatan pada kondisi struktur geologi dengan bentuk benda dua dimensi. Benda dimensi dengan dimensi yang satu lagi itu memiliki panjang strike tak hingga sebagai poligon. Jadi pendekatan dua dimensi itu bentuknya permukaan dua dimensi pada bidang XZ, sedangkan satu dimensi yang lainnya itu adalah strike dengan panjang hingga. Strike itu arahnya kalau di bidang kertas itu berarah sejajar dari menuju kertas dan menjauh tegak lurus terhadap kertas bidang XZ. Jadi ada yang menuju kertas dan menjauhi kertas. Oke. Jadi metode ini kalau dari ilustrasi gambar kita bisa lihat itu ada semacam tabung, tapi permukaannya itu di bidang XZ itu tidaklah seperti tidak bulat, tetapi bentuknya relatif bebas begitu. Nah, itu memiliki panjang yang relatif tak hingga strike-nya. Nah, itu kalau dilihat dari sudut paling bawah di sebelah kiri ya, itu ada bentuknya masih smooth, permukaannya itu masih melengkung bagus. Nah, sedangkan pendekatan dua dimensi dengan poligon, bentuk yang relatif smooth tadi itu didekati dengan banyak sisi, poligon. Nah, itu poli banyak, gon banyak sisi. Oke. Nah, metode ini merupakan cabang dari papernya Hubert pada tahun 48 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Talwani dan kawan-kawan untuk disajikan dalam bentuk adaptasi algoritma komputer. Nah, tadi disebutkan untuk pemodelan dua dimensi itu istilahnya adalah seperti itu. Sedangkan koreksi untuk ujung strike telah dikembangkan perhitungannya oleh
dan Pedersen tahun 79 dan Kadi tahun 80, Kedi tahun 80 untuk anomali yang disebabkan benda sumber anomali dengan panjang strike terbatas. Perhitungan dengan cara ini disebut sebagai 2,5 dimensi. Jadi kalau ada inputnya itu berupa strike berapa meter, itu berarti perhitungannya untuk 2,5 dimensi, bukan 2 dimensi. Kalau 2 dimensi, strike-nya biasanya adalah tak hingga, panjangnya tak hingga. Nah, itu terkait dari desain gambar poligon tadi. Kita coba zoom in dan coba berikan beberapa nama titik dan juga nama sisi. Jadi di situ kita punya Z besar 1, Z besar 2, Z besar 3 sampai Z besar 8. Besar 8 itu mewakili sisi poligon. Jadi kurang lebih di situ pendekatannya dengan 8 sisi. Kemudian masing-masing sisi itu diapit tentu saja oleh 2 titik ya, karena sisinya ditunjukkan sebagai suatu garis lurus. Nah, misalkan Z1 diapit oleh titik A dan B, kemudian Z2 ada titik B dan C, Z3 C dan D, dan seterusnya. Yang terakhir Z8 itu titik H dan A. Nah, perhitungannya bisa kita lakukan. Dari persamaan yang ada di buku textbook, Anda bisa lihat bahwa percepatan gravitasinya itu seperti ditunjukkan di sisi sebelah kanan. Jadi G sama dengan 2 gamma rho integral tertutup Z d theta. Dengan gamma seperti yang sudah diketahui dan tadi juga sudah kita sebut berkali-kali, gamma adalah konstanta universal gravitasi, rho adalah kontrastensitas atau Anda bisa menggunakan simbol delta rho juga bisa kalau misalkan itu bersesuaian dengan simbol delta G. I sendiri sama dengan sisi poligon ke I. Nah, N itu disimbolkan sebagai jumlah sisi poligon, dan Z besar I itu ada di dalam slide, panjang sekali, Anda bisa baca di situ, Anda bisa tulis, bisa lihat di situ. Nah, secara numerik itu ada di persamaan nomor 2. Jadi persamaan yang bentuknya integral tadi itu secara numerik itu oleh Hubert atau mungkin juga oleh Talwani dan kawan-kawan itu disajikan sebagai G sama dengan 2 gamma rho dikalikan gamma rho dikalikan dari sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N dari Z besar I. Nah, saya menyebutkan Z besar I karena setelah di breakdown, dibongkar lagi, di sebelah bawah itu ada menggunakan simbol Z kecil. Z kecil. Ada ZI dan ZI plus 1 dan seterusnya. Nah, itu berkaitan dengan koordinat dari titik yang mengapit atau titik yang ada di antara 2 sudut sisi poligon, garis poligon. Oke. Nah, kalau persamaannya yang panjang itu Anda bisa lihat. Misalkan ada theta I, itu Anda bisa lihat gambarnya, ada theta I plus 1, ada PI dan juga AI, itu Anda bisa lihat, itu semua nanti akan dihitung dengan input dari koordinat poligon. Ya, misalkan kita coba untuk yang paling sederhana, yaitu 3 sisi poligon, maka G sama dengan 2 gamma rho dikalikan sigma dari I sama dengan 1 sampai 3 untuk ZI. Nah, itu saya buat ZI itu saya ganti SI aja karena supaya tidak bingung penyebutannya dengan Z kecil atau Z besar. Nah, dari situ kalau kita perhatikan maka sigma itu bisa kita jabarkan jadi SI ada 3 dari I sama dengan 1 sampai 3 sama dengan 1 sampai 3, maka S1 tambah S2 tambah S3 itu kita jumlahkan kemudian dikalikan 2 gamma rho.
dua gamma rho itu kan konstanta, jadi atau suatu angka, jadi itu mudah untuk dikalikan. Namun yang menghitung SI tadi yang lebih panjang, nah itu perlu sedikit berhati-hati. Contohnya itu menggunakan SI. Jadi dari situ saya juga tidak menggunakan theta I, tapi saya menggunakan theta V1. V1 itu kepanjangan dari vertex 1, dan ada juga theta V2 itu adalah vertex 2. Kemudian ada XV1 dan ZV1 itu koordinat X vertex 1, dan ZV1 itu untuk koordinat Z vertex 1. Kemudian XV2 itu adalah koordinat X vertex 2, ZV2 itu adalah vertex 2. Nah, kalau apa yang dimaksud dengan vertex itu saya tunjukkan di sebelah kanan, ilustrasi gambar sebelah kanan. Nah, kita fokus pada salah satu sisi saja dulu, misalkan Z1 atau S1 gitu, Z besar 1 atau S1. Nah, Z1 di gambar itu ada titik A dan titik B. Jadi titik A itu sebagai vertex 1, koordinat vertex 1. Sedangkan B itu sebagai koordinat vertex 2. Nah, dari situ semuanya sudah kelihatan semua trigonometri itu dikerjakan dalam input menggunakan koordinat dari body. Jadi kalau kita punya koordinat body pada suatu ruang, maka kita bisa menghitungnya untuk pengaruh atau efek dari masing-masing sisi poligon. Oke, ya ini mungkin perlu latihan. Catatan tambahan adalah berkaitan dengan sudut theta itu disampaikan atau dihitungnya dalam bentuk radians. Jadi kalau misalkan tadi contohnya untuk perhitungan permukaan itu pada rentang minus pi sampai positif pi, itu minus pi radian sampai positif pi radian. Anda bisa lihat di gambarnya. Nah, itu kita punya koordinat benda poligon, sisinya ada 3 warna merah itu. Nah, sedangkan respons gravitasinya ditunjukkan secara kuantitatif berupa plot kurva yang warna hitam. Itu ada contoh persamaan kalau misalkan kita ingin menghitung untuk komponen vertikal dari suatu benda berbentuk suatu kolom, di mana bodinya itu yang secara vertikal lebih panjang daripada daripada dimensi horizontalnya. Itu ada persamaannya, dan juga ada sumber untuk menghitungnya, sumber buku teksnya. Nah, selanjutnya itu adalah persamaan kalau misalkan kita ingin menggunakan tiga dimensi dengan persamaan dari Plouffe untuk body 3 dimensi yang berbentuk kotak. Nah, tentu saja dari sini aplikasinya akan banyak sekali, tapi secara kuantitatif seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sekali lagi membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.